Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 12 November 2020. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Yeremia pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-10. Yeremia 1 ayat 10, demikian firman Tuhan. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat sejak kecil saya hanya memiliki satu cita-cita, yaitu menjadi seorang pendeta. Walaupun dalam kehidupan yang saya jalani ada banyak aral melintang, namun mungkin karena Tuhan memperhitungkan ketulusan dan keinginan yang besar dari diri saya, maka pada akhirnya terpujilah Tuhan, Dia mengabulkan saya untuk mencapai cita-cita ini bersamanya. Saudara-saudara, demikianlah kalau Tuhan ingin mengangkat seseorang menjadi hambanya, kalau Tuhan ingin memilih seseorang menjadi orang yang diurapinya, maka tidak ada yang bisa menghalangi hal tersebut. Dalam kasus ini kita melihat bagaimana Yeremia pun berdalih kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku masih muda. Tuhan, aku tidak pandai berkata-kata. Namun apa yang Tuhan berikan kepada Yeremia, ternyata ketika Yeremia mengatakan bahwa dia tidak pandai berkata-kata, Tuhan menyuapkan firman itu ke dalam mulutnya. Dan ketika Yeremia berdalih bahwa dia masih muda, Tuhan tidak pernah memperhitungkan usia seseorang untuk bisa melayani dia. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini yang ditujukan kepada Yeremia dan juga kepada kita semua saudara-saudara, bahwa Tuhan mengangkat Yeremia. Mengangkat dalam hal ini adalah memberikan dia kedudukan itu, mengandung makna pelantikan atau pemberian kuasa yang dari Allah untuk mencabut dan merobohkan sampai ke akar-akarnya segala kekejian-kekejian yang pernah tertanam di Israel. Lalu bagaimana dalam hidup kita? Memang tidak semua dari kita berprofesi sebagai seorang pendeta, sebagai sintua, atau sebagai pelayan lain di gereja. Tetapi semua orang percaya itu terpanggil menjadi hamba Tuhan. Tuhan menetapkan kita. Dalam kitab Yohanes dikatakan, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tidak pernahkah kita bertanya, kenapa saya harus lahir dari rahim seorang perempuan, seorang keluarga Kristen yang takut akan Tuhan? Disitulah Tuhan mengangkat kita menjadi hamba-hambanya yang menyuarakan kebenaran, yang bisa mengkritik ketidakadilan dan juga menyuarakannya dalam perdamaian. Oleh sebab itu, mari hayatilah panggilan sebagai hamba-hamba Tuhan. Beritakanlah firman-Nya dalam hidup saudara, supaya betul-betul nyata bahwa kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh kembali menikmati firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami pun adalah hamba-hamba Tuhan.
Dan Tuhan telah memilih kami sejak dari kandungan ibu kami untuk terlahir menjadi seorang percaya, terlahir menjadi orang-orang yang mau memberitakan firman Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah kami Tuhan, supaya kami pun bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang menyuarakan firman Tuhan melalui segala tingkah laku, perbuatan, perkataan, dan pekerjaan kami. Apapun profesi kami, baiklah kami menjadi terang, menjadi garam, dan saluran berkat untuk sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, materaikanlah firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dan saat ini hamba-Mu pun berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian dari HKBP Maranatha Rawalumbu ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya berkat Tuhan turun atas kehidupan jemaat-Mu, memberkati mereka dengan kesehatan, dengan rezeki yang cukup memelihara kehidupan mereka. Berkati setiap jemaat-Mu yang dalam proses studi, Tuhan berikan mereka hikmat dan kepintaran. Yang bekerja, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaannya. Yang berkeluarga, berkatilah mereka dan keluarganya Tuhan, terutama anak-anak kami. Begitu juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, baik yang terpapar oleh virus COVID-19 maupun penyakit non-COVID lainnya. Kiranya tangan Tuhan menjamah tubuh mereka, mengangkat sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh kembali sehat, kembali pulih, dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berkati juga Tuhan para jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun. Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Tuhan berkati juga kami semua Tuhan. Dalam apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan tetap beserta dengan kami. Hiburkanlah mereka yang berduka dan berikanlah jalan keluar kepada mereka yang menghadapi masalah dan berbeban berat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.